Baik, mari kita siapkan hati kita dalam ibadah saat ini dengan penuh kerendahan hati. Mari kita siapkan hati kita sambil menyanyikan lagu Be Still for the Presence of the Lord. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Come bow before Him now with reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Be still for the glory of the Lord is shining all around. He burns with holy fire, with splendor His crown. Awesome is the sight. Oh, let the King of light be still for the glory of the Lord is shining all around. Kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami kembali lagi dalam persekutuan PMDKJ hari ini. Di tempat kami masing-masing, kiranya Tuhan yang berkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan kiranya kami dapat menjadi benih di tanah yang baik, agar kami dapat menerima firman dan menikmati persekutuan hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk abang kakak dan teman-teman yang mungkin dalam aktivitasnya kiranya Tuhan yang berkati agar kami bisa tetap fokus dalam beribadah dan juga bagi yang belum bergabung Tuhan juga yang menyertai agar bisa sama-sama menikmati persekutuan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan segala fasilitas yang kami gunakan selama ibadah ini kiranya Tuhan yang berkati agar dapat menolong kami dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita akan masuk dalam perenungan pribadi. Aku undang kita semua untuk mengambil sikap teduh dan mari kita sama-sama merenungkan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia yang akhirnya dinyatakan dalam hidup kita dalam penyertaannya yang sempurna. Mari sama-sama kita secara pribadi bersyukur atas berkat dan belas kasih-Nya, sambil juga kita mengingat kembali dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah menjadi saluran kasih Tuhan dalam pelayanan pekerjaan maupun dalam kehidupan kita masing-masing? Mari kita sama-sama merenungkan.
secara pribadi. Kasih dan belas kasihan Allah menjadikan kita yang berdosa dibenarkan dan diteruskan dalam pelayanan dan panggilan kita di ladang yang Tuhan berikan. Dan kita akan sama-sama dikuatkan lewat firman Tuhan yang akan kita dengar. Mari kita menyanyikan lagu Keperlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat agar zamanku sesat, selalu harus kurasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang. Perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Kak Ina atau Nurse Teresia Oktariana. Dan setelah pemaparan sharing firman, akan ada sesi tanya jawab. Bila ada abang kakak teman-teman yang mau bertanya, dapat raise hand, chat Zoom, atau private chat ke aku. Nanti akan diadakan setelah sharing firman. Kepada Kak Ina dipersilakan. Terima kasih, Elis. Eh, Teman-teman, nah, iya, saya tadi saya mau ini kalau saya tampilannya di teman-teman itu ini ya besar sendiri ya, karena saya di highlight ya, spotlight ya, ya. Tadinya saya berharap bisa biasa aja gitu ya, supaya kita bisa saling melihat, tapi nggak apa-apa. Oke, sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami sangat mengucap syukur karena kasih Tuhan yang begitu ajaib, begitu panjang, dalam, dan lebar Tuhan. Tidak bisa kami selami ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami pertama-tama, dan Engkau mencurahkan berkat rahmat-Mu bagi kami semua, manusia yang tidak layak ya Tuhan, menerima kasih-Mu yang besar. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini, kalau firman Tuhan akan disampaikan melalui hamba-Mu yang sungguh-sungguh hina dan terbatas ini, hamba berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang memakai hamba bekerja di dalam dan melalui hamba, supaya suara Tuhan yang boleh diperdengarkan pada malam hari ini dan kuasa Tuhan boleh memenuhi setiap hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh tunduk pada firman Tuhan, belajar mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami.
Terima kasih ya Bapa di surga. Kami memohon Tuhan memimpin, Tuhan mengendalikan, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih. Saya bersyukur sekali diundang untuk sharing firman Tuhan dalam persekutuan hari ini dan melihat ada kalau dikurangin pengurus tadi kurang lebih 10 gitu ya, teman-teman dokter dan dokter gigi ya. Kalau saya tidak salah itu yang hadir di sini. Juga mungkin ada beberapa mahasiswa juga. Ada yang dari profesi yang lain di bidang klinis, perawat, apoteker, atau yang lain? Enggak ya? Oke. Ya, ya, saya bersyukur. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya. Dan sedikit tentang saya biasa dipanggil Ana. Saya perawat dan dalam 8 tahun terakhir, oh ada perawat. Halo, ya teman-teman perawat. Dan dalam 8 tahun terakhir saya fokus di keperawatan paliatif, gitu ya, sebagai klinisi utamanya, tetapi juga terlibat dalam beberapa training, beberapa kuliah tamu. Dan saat ini saya sedang studi di Flinders, di Adelaide, eh, mempelajari public health, dan tolong doakan karena saya merasa Tuhan bersengaja sekali karena saya awalnya apply itu untuk Master of Palliative, tapi last minute betul-betul jelang saya berangkat ke sini itu ditutup tiba-tiba jurusan itu untuk international students. Jadi saya seperti nggak punya pilihan kecuali ke public health gitu ya. Tapi makin ke sini saya makin mulai mengerti eh, sepertinya begitu ya. Kenapa Tuhan meminta saya ke sini? Sepertinya saya akan mulai melihat paliatif dari sisi public health, dari sisi advokasi, supaya membackup eh, apa ya upaya teman-teman di Indonesia karena paliatif masih begitu sulit diakses. Ya, yaitu sedikit sharing tentang saya. Mari kita saat ini merenungkan firman Tuhan. Tema yang disampaikan pada malam hari ini adalah tentang mengasihi pasien gitu ya secara khusus ya. Tapi saya bisa bilang juga mengasihi sesama ya karena sebenarnya prinsipnya sama gitu. Em, ya teman-teman kalau bicara tentang mengasihi, maka perintah untuk mengasihi itu begitu jelas, bukan dalam Alkitab gitu ya. Yang paling sering dikutip, paling sering dikhotbahkan itu ada di Matius 22 ayat 34 sampai 39 gitu ya, hukum yang terutama judulnya. Mari kita baca bersama-sama. Saya mungkin agak susah ya karena mode Zoom begini. Jadi saya baca ayat yang genap. Mungkin saya minta Anggi baca yang ganjil gitu ya. Saya mulai. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Boleh Anggi di anu? Dari Kak. Jadi dari Matius 22 ayat 35 sekarang. seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, saya yakin teman-teman bukan baru pertama kali, udah sering sekali baca bagian ini. Eh, Jelas sekali bahwa mengasihi sesama adalah salah satu hukum terutama. Itu yang terutama, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Jelas sekali. Kemudian juga Alkitab menjelaskan deskripsi kasih itu di banyak contoh gitu ya. Bahkan dalam hidup Yesus di dunia itu juga ada banyak sekali contoh
nyata Tuhan Yesus berbelas kasih dan melayani, menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan. Nah, satu bagian di Alkitab juga yang menjelaskan deskripsi kasih itu seperti apa, itu kita juga pasti sering baca. Di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Mari kita buka. Ini juga walaupun sudah sering baca ya, tidak kita tetap lihat kembali ayat ini. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ini seringkali jadi pajangan di rumah gitu ya, atau gantungan kunci gitu ya. Jadi seringkali ayat ini dikutip. Saya bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Mungkin banyak dari kita yang malah hafal bagian ini, gitu ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan seterusnya. Nah, artinya Alkitab memberikan banyak guidelines, gitu. Banyak panduan, banyak keterangan tentang mengasihi. Tapi malam hari ini, kenapa kita masih membahas tentang hal ini gitu ya? Kenapa topik mengasihi itu masih eh, bukan hanya di tempat ini, di tempat yang lain-lain juga. Saya juga gitu ya. Mesti menjadi hal yang kita diskusikan terus. Padahal perintahnya udah jelas gitu ya. Contohnya udah diberikan gitu. Tapi kenapa kita masih bahas? Saya menduga alasannya adalah karena kita tahu itu sulit ya. Setia mengasihi adalah hal yang sulit dilakukan. Dan ada banyak kenapa persiapan gitu ya. Tadi persiapan diri saya sebagai perawat. Hal yang ada gitu ya menjadi tiga tema. Yang kita mungkin sulit mengasihi karena orang lain tidak mengasihi kita. Ya, kita sulit mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Itu jelas juga itu divalidasi gitu ya. Saya lihat di dalam Matius 5 ayat 46 eh, di atas tertulis demikian. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukanlah bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian gitu ya. Jadi, walaupun ini bagian kedua dari ayat ini sedang mengajarkan yang lain gitu ya, tapi ini mau bilang bahwa eh, ya lebih mudah memang mengasihi orang yang mengasihi kita. Jadi ya nggak ada bedanya sama yang lain. Ya. Jadi mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi itu susah. Itu yang pertama, ya alasan yang paling sering gitu. Yang kedua, saya pikir kenapa sulit mengasihi itu karena kita sering sulit mengasihi karena kita juga sedang berada dalam tekanan. Tekanan macam-macam ya. Tekanan fisik ya. Kita mungkin lelah, kita mungkin eh, juga lagi ada keluhan fisik, sakit penyakit gitu ya. Jadi kalau saya karena saya perawat paliatif, jadi banyak pasien-pasien saya. Jadi harusnya paliatif tidak diberikan di akhir hayat ya, tetapi kenyataannya masih banyak yang merujuk di akhir hayat. Dan banyak kan pasien saya itu ketika menjelang dia meninggal, masalah utamanya adalah nyeri, nyeri hebat gitu ya. Nah, keluarga dari pasien-pasien ini seringkali bilang bahwa ini kok dia seperti bukan dia yang dulu ya, ketika dia merasa sakit ini. Kok jadi berbeda? Kok jadi lebih pemarah, nggak sabar gitu ya. Ngomong dikit salah, ini itu salah gitu ya. Jadi tekanan fisik bisa membuat orang sulit. Kalau tadi Korintus bilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, sulit karena ada rasa sakit gitu ya secara fisik. Dan mungkin kita juga begitu ya. Teman-teman di sini dokter gitu yang habis jaga malam, lelah, kemudian pulang-pulang, kemudian masih ditelepon lagi sama
klinik, rumah sakit ya, di entah on call, entah apa ditanyain tadi ini gimana pasiennya ini gitu ya. Tuh mungkin rasanya susah menjawab dengan penuh kasih karena lagi lelah sekali gitu. Ya, itu satu mungkin karena tekanan fisik. Yang kedua juga karena tekanan ekonomi. Ada banyak orang yang sulit mengasihi karena kami sendiri juga lagi kekurangan. Kalau kita bilang tadi Korintus itu kasih itu murah hati, mau memberi gitu ya. Kami juga lagi serba kekurangan. Bagaimana kami mau menunjukkan kasih yang memberi itu? Sulit sekali gitu. Atau ada orang yang punya tekanan beban kerja yang tinggi, pasiennya banyak gitu. Kemarin saya baru bicara dengan, nggak kemarin, maksudnya beberapa waktu yang lalu, saya baru bicara dengan teman-teman dari rumah sakit besar di Surabaya yang apa merintis paliatif di Indonesia. Kami bicara santai aja. Waktu itu kami bicara tentang karena kan dalam paliatif kita itu mengkaji semua aspek gitu ya, fisik, psikologi, sosial, ekonomi gitu ya, eh, si- dan spiritual gitu ya, fisik, psikososial, spiritual. Nah, karena mereka sudah merintis lama, kemudian saya bertanya beberapa hal sederhana gitu ya, tentang contohnya. Jadi, apakah ada family meeting ya di sana? Ya, family meeting itu eh, bukan hanya kita ada hasil pemeriksaan, terus panggil deh keluarganya, sini kita mau jelasin nih. Bukan itu gitu. Jadi betul-betul yang direncanakan, betul-betul yang dipikirkan ini tujuannya apa, ya. Kemudian siapa yang akan ada di situ, dan kemudian eh, betul-betul eh, dan menghargai apa yang pasien dan keluarga pikirkan. Saya pertanyaannya itu karena saya berasumsi untuk mereka yang sudah lama harusnya itu ada. Lalu jawabannya eh, ya nggak ada, orang kita sibuk, bukan nggak ada, mungkin ya nggak selalu gitu. Kita sibuk loh, pasiennya banyak sekali. Ini kan rumah sakit yang besar, pasiennya banyak sekali. Jadi nggak cukup, nggak ada waktu ngerjain yang seperti itu gitu. Ya, karena beban kerja yang tinggi, jadi kita merasa kita nggak bisa murah hati lagi memberikan waktu kita gitu ya, karena udah habis semuanya, nggak ada lagi yang tersisa gitu. Ya, jadi kita merasa eh, kita nggak ada waktu untuk tanya apakah pasiennya cemas. Nggak ada waktu untuk cari tahu apakah dia kesusahan dapat ambulans untuk dia bolak-balik ke rumah sakit. Saya pernah punya satu pasien dengan kanker kolorektal eh, stadium lanjut. Dia belum bisa operasi, jadi dia harus radioterapi dulu. Dan teman-teman tahu kan ya, kalau radioterapi itu harus bolak-balik setiap hari. Waktu itu dia selama berapa, saya lupa, 20 hari atau berapa. Dan lokasinya dia di mana? Di Bogor. Rumah sakitnya di mana? Di Jakarta. Dan saat itu dia itu mengalami kesakitan luar biasa. Jadi dia nggak mungkin naik kereta dari Bogor ke Jakarta untuk radioterapi tiap hari. Dia perlu ambulans, tapi mencari ambulans itu dia mengemis ke banyak pihak setiap hari. Setiap hari dia takut besok ada nggak ya ambulansnya, besok ada nggak ya ambulansnya. Kadang-kadang kita merasa terlalu banyak kerjaan, jadi nggak ada waktu untuk mikirin yang sampai situ. Pokoknya pasien yang di depan mata aja deh, gitu ya. Yang saya lihat di depan mata saya itu yang saya bisa bantu. Ya. Juga kita mungkin merasa jadinya nggak punya waktu untuk menggali apakah pasiennya ketika sakit dia mulai mempertanyakan kasih Allah. Ketika sakit dia mulai berpikir, saya nanti setelah saya meninggal saya kemana ya? Gitu ya. Padahal kita tahu penginjilan itu penting. Kita tahu pergumulan akan kehidupan setelah kematian itu pergumulan yang luar biasa. Tapi kita merasa, waduh, saya udah kebanyakan tekanan ini, saya udah kebanyakan kerjaan. Gitu ya. Bagian itu, aduh, mungkin teman-teman dari persekutuan lah, dari gereja gitu ya. Itu seringkali terjadi. Sama saya juga. Makanya saya bisa kasih contoh gitu ya, teman. Kemudian, apalagi tekanan karena masalah relasi. Relasi dengan keluarga. Kita punya konflik dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman, dengan atasan gitu ya. Eh, Sehingga kita sulit untuk mengasihi mereka karena tekanan relasi. Juga kadang-kadang juga nih yang saya lihat lihat juga ada juga tekanan yang kita alami karena persaingan gitu ya. Jadi eh, mungkin ada orang yang merasa tertinggal
merasa minim pencapaian. Waduh, teman saya nih udah spesialis, subspesialis lagi, atau S2 di luar negeri, atau dia melakukan banyak penelitian, publikasinya di mana-mana, gitu ya, konferensinya jauh-jauh. Gitu. Kok saya masih di sini-sini aja? Akhirnya kita berlomba-lomba karena kita insecure, karena kita merasa ada tekanan itu, kita berlomba-lomba untuk mengejar itu semua supaya tidak kalah saing dan akhirnya kita lupa untuk siapa kita pergi ke konferensi yang jauh-jauh itu. Untuk siapa kita melakukan penelitian yang banyak itu. Apakah untuk pasien yang kita kasihi atau untuk melegakan kita dari tekanan-tekanan persaingan itu. Gitu ya. Jadi yang kedua, kenapa kita sulit mengasihi? Karena kita juga menghadapi banyak tekanan. Ya. Lalu yang ketiga, eh, yang saya refleksikan, kenapa sulit mengasihi, eh, bisa jadi karena luka dalam hati, ya, luka batin. Mungkin pengalaman masa lalu kita gitu ya. Kita pernah kecewa dengan orang tua, dengan keluarga, ya, merasa juga pernah dikhianati, atau kita pernah dibully gitu ya. Saya nggak tahu nih, kan belakangan itu tuh beberapa bulan belakangan ada banyak rame tentang eh, pembulian gitu ya, diangkat bagaimana kekerasan itu terjadi dalam pendidikan kedokteran gitu ya teman-teman. Kita mungkin pernah mengalami itu, pernah dikucilkan dan lain-lain. Jadi ada luka batin yang dalam sekali. Sehingga waktu kita berinteraksi dengan orang lain dan ada hal-hal yang men-trigger itu, yang menyinggung luka itu, kemudian respon kita jadi nggak bisa mengasihi. Ya, kita jadi mudah marah karena ada luka itu. Ya. Atau karena luka itu, kita jadi memilih orang mana yang kita mau jadikan circle kita gitu. Saya hanya mau mengasihi orang yang ini aja, karena kalau nanti yang itu saya jadi terluka. Jadi saya daripada saya nanti luka saya makin berat, saya lebih baik pilih-pilih orang yang akan saya kasihi. Gitu ya. Ya, saya nggak tahu apakah ini juga ada di teman-teman. Tapi bagi saya pribadi, iya ya, I think I've been through that. Gitu. Ya, baik itu sulit mengasihi karena eh, ini orangnya sulit Tuhan, orangnya aja musuhin saya gitu. Gimana mau mengasihi? Atau sulit mengasihi karena saya sedang dalam tekanan. Atau saya sulit mengasihi karena luka-luka dalam diri saya. Ya. Nah, lalu akhirnya kadang-kadang kita menjadi frustrasi ya teman-teman ya. Kita tahu jelas firman Tuhan, kita tahu yang Tuhan mau, tetapi sulit sekali kita untuk melakukannya. Nah, terus sekarang bagaimana? Kan gitu. Ya, dan saya yakin teman-teman di sini juga sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah hiduplah dalam kasih Allah. Kalau kita ingin bisa mengasihi, hiduplah dalam kasih Allah. Nah, saya pikir ada minimal ada 4 hal gitu ya. Kenapa orang-orang yang hidupnya itu di dalam kasih Allah itu bisa mengasihi. Yang pertama, mari kita buka 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Mungkin saya minta eh Joy, boleh baca, Joy? 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah Ya, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia supaya kita hidup kolektif. Ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 11, saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga tidak mengasihi. terima kasih Joy. Jadi di ayat 10 jelas bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itu
ayat ini menyebutkan bahwa Allah yang mengasihi kita, bukan kita duluan, gitu ya. Di Roma 5 ayat 8 juga dituliskan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi itu lagi-lagi menunjukkan bahwa saat kita masih tidak mengasihi Allah, masih memusuhi Allah, masih menjadi seteru Allah, Allah mengasihi kita. Jadi yang pertama, kalau kita mau dimampukan mengasihi, hiduplah dalam kasih Allah. Karena kasih Allah itu mengingatkan kita tentang anugerah, ya, bahwa kita dikasihi oleh Allah. Buat saya ini melegakan, teman-teman. Karena ketika saya jatuh bangun mengasihi orang lain, terus terang dalam persiapan eh, men-sharingkan firman Tuhan ini, saya juga merasa, Tuhan, saya layak nggak ya ngomong ini ya? Karena Tuhan tahu banget ini. Ya, yang tadi saya omongin ketika saya dalam tekanan, saya biasanya yang kena tuh suami saya, anak-anak saya gitu. Tuhan tahu banget saya bergumul tentang ini. Dan bagian ini ketika saya membaca bagian ini, sejujurnya saya menangis tadi gitu ya, di hadapan Tuhan. Tuhan makasih ya. Makasih Tuhan sudah mengasihi saya. Bahkan ketika saya gagal mengasihi orang lain. Ya. Jadi kelegaan ini membuat kita jadi bisa eh, keep going gitu ya. Tidak menyerah. Karena Tuhan tetap mengasihi kita no matter what. Lalu eh, pengalaman dikasihi Allah pertama-tama gitu ya. Menjadi contoh buat kita. Agar kita juga bisa mengasihi orang lain begitu. Ya, jadi saya juga seringkali ini Tuhan suka ingetin saya ketika saya lagi misu-misu gitu sama orang lain. Ini Tuhan gimana sih dia tuh harusnya begini 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 gitu ya. Kemudian saya jadi ingat, ya anak kamu juga begitu kok gitu ya. Aku juga mengasihimu waktu kamu masih sampai sekarang juga begitu ya, masih begitu 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 gitu ya. Jadi seperti Tuhan mengasihimu saat kamu masih menjadi seterunya, maka kasihilah orang yang juga tidak menunjukkan kasihnya padamu. Ya, itu yang pertama. Hidup dalam kasih Allah mengingatkan kita bahwa pertama-tama itu cinta itu dari Allah. Dan kita pun harus demikian. Lalu yang kedua, hidup dalam kasih Allah membebaskan kita dari tekanan. Tadi saya bicara ada banyak contohnya tekanan gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa berpikir lagi apa ya? Iya benar ya tekanan yang saya alami apa ya gitu. Kasih Allah membebaskan kita dari tekanan. Kalau kita lihat Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Ini juga mungkin ayat yang sering kita dengar. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan menjanjikan kelegaan kepada setiap orang yang mau hidup dalam kasih-Nya. Mari coba teman-teman ingat-ingat gitu ya. Berapa kali kamu tertekan, baik secara fisik, baik secara ekonomi, baik secara beban kerja, atau karena ada konflik dengan orang lain, dan Tuhan mengangkatmu dari beban itu. Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan kasih kekuatan. Tuhan berikan orang-orang yang bisa mendukung kita. Dan Tuhan kasih jalan keluar. Ya. Buat saya ini banyak sekali. Tadi saya juga harus merenungkan. Dari sekian banyak Tuhan saya mau pilih yang mana ya? Karena banyak banget Tuhan gitu. Ya, salah satu yang bisa saya ingat itu adalah eh, saya itu jadi dalam teman-teman tadi saya cerita ngomong sedikit di depannya bahwa paliatif itu di Indonesia masih sangat sulit diakses gitu. Jadi eh, ketika saya bisa memberikan layanan paliatif di rumah, community based, eh, waktu pasien ini ke rumah sakit, dia nggak menemukan itu. Jadi dia bingung. Kalau biasanya di rumah dia punya saya yang bisa kita duduk bersama, kemudian saya memberikan informasi dan menolong dia untuk mengambil keputusan.
Di rumah sakit dia ditawarin banyak pilihan yang dia bingung. Aduh, suster anak ini gimana? Saya harus pilih yang mana gitu ya. Dan itu seringkali terjadinya tuh di malam hari gitu ya. Saya ditelepon. Ini dokternya datang nih, suruh ini. Gini gimana nih gitu ya. Bahkan saya berapa kali loudspeaker. Oh, sering sekali loudspeaker dengan dokter di rumah sakit. Ya, di posisi saya yang tidak ada kerjasama dengan mereka. Dia siapa saya gitu. Jadi ada power relations di situ. Ada apa namanya masalah SOP dan lain-lain gitu ya. Saya gentar sekali teman-teman. Tuhan saya mau tolong orang ini gitu. Saya tahu dia ketakutan, saya tahu dia bingung ada di sana. Tapi saya juga lemah ini Tuhan. Saya juga merasa punya tekanan. Tekanan dari dokter spesialis yang ngomong sama saya. Tekanan dari tadi prosedur regulasi. Ini siapa ya? Ini perawatnya dari mana? Ini kenapa bisa ngomong sama saya gitu ya. Tuhan gimana caranya? Tapi berkali-kali Tuhan tolong. Pertama, Tuhan kasih suami dan anak-anak yang eh, memberikan saya ruang gitu ya untuk malam-malam panjang lebar diskusi dengan pasien di luar kamar. Kemudian Tuhan kasih eh, orang tua yang juga bisa bilang bahwa enggak, ini perawat anak saya di rumah, tolong koordinasi gitu ya. Dan Tuhan kasih saya hikmat, Tuhan kasih saya kekuatan fisik, Tuhan tolong. Bahkan ada satu kali di mana saya argue dengan dokter IGD-nya karena pasien ini saya kenal spesialisnya, saya sudah kontakkan sama spesialisnya, dok, ini di rumah kok ini kayaknya eh, pasiennya dengan kanker payudara, metastasis tulang. Kok saya merasa ini kelihatannya ada eh, oh bukan, ini pasien yang lain karena ada banyak gitu ya. Saya lupa waktu itu kasusnya apa, tapi saya bilang ini kok kayaknya harus ke rumah sakit ya dok gitu, dan dia setuju ya mbak, bawa aja ke rumah sakit saya gitu ya. Terus yang terjadi adalah, dan saya meyakinkan keluarganya, nggak apa-apa bawa aja ke rumah sakit. Tapi nanti kalau misalnya ditolak gimana? Nggak apa-apa, saya sudah koordinasi ke rumah sakit aja. Dia ke IGD, lalu apa yang terjadi di IGD? Dia dimarahin sama dokternya. Kenapa ke sini? Ini harusnya nggak ke sini, ibu harusnya ke poli aja. Ini kayak gini nggak bisa di sini, ini nggak mengancam nyawa, ini cuma nyeri aja. Gitu ya. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Jadi teman saya itu direktur rumah sakitnya. Gitu ya. Jadi saya bilang, dok, ini ditolak pasiennya. Kemudian dia bilang, aduh Mbak Ana, saya minta maaf banget. Saya kirim ambulannya ke rumahnya dia ya, supaya dia dijemput lagi ke rumah sakit. Gitu. Ya. Tuhan buka jalan. Gitu. Itu banyak sekali. Jadi waktu kita punya banyak tekanan, dan kita merasa, Tuhan saya nggak sanggup mengasihi karena tekanannya begitu menghimpit saya. Maka datanglah pada Yesus. Hiduplah dalam kasih Allah. Dan dia akan melepaskanmu dari tekanan itu dan membuat kau bisa mengasihi. Ya. Kemudian yang saya lihat juga dari firman Tuhan, Allah tidak hanya membebaskan kita dari tekanan-tekanan sehari-hari gitu, tekanan yang tadi ya, fisik dan lain-lain. Tapi dia juga membebaskan kita dari tekanan dosa, dari tuntutan dosa, yaitu maut. Ya, kita tahu ayat yang sangat terkenal ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah memberikan yang paling penting, yang paling berharga, yang paling kekal, keselamatan jiwa kita. Jadi waktu kita merasa, aduh aku nggak punya waktu mengasihi orang lain, karena ada tekanan tadi persaingan, tekanan untuk mengejar prestasi, gitu ya. Maka ingatlah bahwa yang terpenting, yang terbaik, yang kekal sudah kita terima. Jadi apalagi yang mau dikejar? Fokus pada mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Di orang yang hidup dalam kasih Allah, orang yang tahu bahwa dia sudah mendapatkan anugerah keselamatan, orang itu bisa mengasihi karena hatinya tertuju kepada Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, tadi yang pertama, hiduplah dalam kasih Allah. Karena kasih Allah yang diberikan pertama-tama bagi kita itu
assurance buat kita bahwa kita dikasihi. Ya, dan itu menjadi contoh bagi kita untuk mengasihi orang lain yang juga tidak mengasihi kita. Yang kedua, hiduplah dalam kasih Allah karena kasih Allah membebaskan kita dari tekanan. Tekanan yang kita hadapi sehari-hari maupun tekanan karena kita merasa kita harus mencapai sesuatu. Padahal kita sudah menikmati karunia yang paling besar. Lalu yang ketiga, orang dalam kasih Allah bisa mengasihi karena dia dipulihkan. Mazmur 34 ayat 17 sampai 18 menyatakan bahwa apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya nggak tahu teman-teman apakah teman-teman punya luka batin ya. Tapi percayalah Tuhan tidak menganggap sepele lukamu dan Tuhan tahu semua lukamu. Beberapa bulan lalu saya dilayani oleh seorang ibu pendeta di sini, konselor gitu ya, yang juga Tuhan kasih karunia untuk melihat eh, orang lain tidak hanya dari data-data begitu ya, tapi dia juga bisa melihat kedalaman hati orang lain. Dan saat saya ketemu ibu itu saya nangis, teman-teman. Karena dia bilang gini, "Ana, kamu banyak terluka ya. Kok Tuhan seperti, saya seperti merasa kamu kok sudah hancur lebur ya. Sudah, eh, ini ibaratnya kamu udah dikuliti habis-habisan." Dan saya luar biasa menangis hari itu. Ya. Saya merasa Tuhan mengirimkan ibu ini untuk bilang, "Anak, aku tahu lukamu. Aku tahu seberapa dalamnya itu. Aku tahu betapa kamu sudah terkoyak-koyak. Dan aku bisa memulihkanmu." Jadi, kalau teman-teman sulit mengasihi orang lain, karena kamu juga dilukai begitu banyak oleh orang lain, datanglah kepada Tuhan. Ia bisa memulihkan lukamu. Tentu kamu juga bisa eh, melalui psikiater, psikolog, konselor Tuhan pakai, gitu ya, melalui teman-teman juga Tuhan pakai untuk menolong kamu. Tetapi kuasanya itu yang memakai mereka dan yang juga bekerja secara ajaib itu bisa menyembuhkan lukamu. Lalu yang terakhir, bagaimana kita bisa mengasihi? Maka kita harus hidup dalam kasih Allah. Karena kasih Allah memampukan kita mengasihi. Boleh saya minta Eliezer baca 2 Korintus 5 ayat 14. 2 Korintus 5 ayat 14. Masih di mute ya? Memang belum ya? 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Terima kasih, Alice. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Menguasai. Oh, dan bahasa Inggris compel gitu ya. Dan ternyata kata ini adalah kata yang sama juga yang dipakai di Lukas 22 ayat 63 ketika Yesus ditangkap. Ya, compel, ditangkap. Jadi dalam bagian ini Paulus seperti mau bilang kepada jemaat Korintus bahwa kasih Kristus telah menangkapnya dan menguasainya. Jadi sekalipun jatuh bangun dalam mengasihi, tapi kita mau terus coba. Karena kasih Allah itu membuat kita tidak bisa tidak mengasihi. Tidak bisa santai-santai gitu ya. Waktu kita punya perasaan
nggak sabar, perasaan nggak murah hati, perasaan cemburu sama orang lain, kita nggak damai sejahtera. Karena kasih Allah itu menangkap kita. Ini yang saya kemarin sharing dengan suami saya gitu ya. Ini sekali lagi karena pekerjaan eh, yang saya lakukan ini adalah sebuah perintisan, teman-teman. Jadi saya merasa seringkali tuh, aduh lelah banget Tuhan. Lelah banget ini kok saya ngerjain semuanya gitu ya. Kita katanya mau gerak sama-sama, tapi kok akhirnya nggak banyak bergerak. Akhirnya saya lagi gitu. Saya burn out ya teman-teman. Pernah dengar istilah burn out ya. Udah kayak, aduh Tuhan capek banget gitu. Dan kadang-kadang merasa ini saya kayak dikerjain ini ya sama orang-orang ini gitu. Tapi atau suami saya, ya udah kamu nggak usah lagi gitu. Tapi nggak bisa gitu. Nggak bisa. Ya mungkin saya bisa eh, mencoba untuk belajar asertif, bilang batasan-batasan saya gitu ya. Ngomong misalnya, oh saya nggak bisa kalau begini begitu. Tetapi saya nggak bisa berhenti melakukan itu. Saya nggak bisa berhenti berjalan di jalan yang sunyi itu. Karena Tuhan yang menangkap saya dan membawa saya. Jadi hiduplah dalam kasih Allah. Karena bukan kamu saja yang bekerja. Tuhan bekerja memampukan kamu. Bekerja dalam ya. Jadi itu mungkin teman-teman eh, yang kalau kita melihat kasih itu jelas Tuhan mau kita melakukannya. Tapi sulit. Tapi bagi orang yang hidup dalam kasih Allah, maka kita yang sudah dikasih Allah pertama-tama, yang dilepaskan dari tekanan, yang dipulihkan, kita juga akan dimampukan oleh Allah. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, yang begitu murah hatinya, begitu sabarnya terhadap kami, begitu dalamnya mencintai kami semua di tempat ini. Sehingga sekali lagi, malam ini, Tuhan mau bilang pada setiap kami, untuk hidup dalam kasih Tuhan, agar kami tidak takut dengan kegagalan kami dalam mengasihi orang lain, tapi kami juga berjuang, dimampukan oleh kasih-Mu untuk mengasihi setiap orang, termasuk pasien-pasien kami dan keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan, dan kami berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus berbicara, menolong kami untuk taat melakukan firman Tuhan dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Ya baik, terima kasih Kak Ana untuk sharing firman-nya. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Dan bila ada abang kakak teman-teman yang mau bertanya, dapat raise hand atau chat di Zoom atau japri ke aku atas nama Eliezer. Dan sebelumnya juga mau mengingatkan kembali untuk abang kakak dan teman-teman yang baru hadir dapat mengisi link absensi yang tersedia di kolom chat Zoom. Baik, apa ada yang mau bertanya? Oh, ada Kak Fania, raise hand. Boleh Kak, silakan. Ya, shalom semuanya, shalom ke Ana. Perkenalkan dulu, mungkin saya sebetulnya nggak terlalu pengen banyak bertanya, karena kaget aja sih sebetulnya hari ini ikut PMKD gitu. Eh, Kebetulan saya juga perawat dari kampus FIKUI 2013, dan bersyukur banget karena tadi pas cek banget. Lagi mendengar ceritanya sebetulnya tadi agak kepotong-potong tapi pas tadi dengar ternyata Kak Ana ini banyak kesamaan gitu dengan saya. Karena ternyata palliative nurse juga ya gitu kan. Karena kalau saya sebetulnya lebih banyak ke onkologi, tapi memang setelah saya lihat dan suka ngintilin dokter paliatif gitu, eh memang perlu banget sebetulnya untuk pasien-pasien cancer untuk diarahkan ke paliatif. Cuman memang kadang-kadang kalau home suka di taking care sendiri gitu ya untuk paliatifnya kayak gitu. Jadi mungkin
ini sih yang mungkin saya mau tanyakan adalah bagaimana batasan mana yang kita untuk boleh masuk gitu untuk ke arah paliatif gitu. Karena kan kita nggak tahu nih, em, kalau tadi kata Kak Ana bilang kalau seringkali dikonsulkan tuh di akhir gitu. Nah, memang mungkin kalau misalnya tim paliatif tuh memang punya ada kriteria sendiri ya. Cuman kalau dari Kak Ana sendiri bagaimana sih sejak kapan kita mungkin boleh mengarahkan untuk menyarankan mungkin ya kalau bagian sebagai em, perawat gitu untuk menyarankan mungkin boleh dikonsulkan ke paliatif atau bagaimana gitu seperti itu. Dari kasusnya mungkin mungkin akan sedikit beda ya Kak karena memang saya base-nya rumah sakit sedangkan mungkin kalau Kakak tadi kan community ya. Seperti itu mungkin itu dan salam kenal juga Kak. Sangat excited ketemu dengan kan dengan banyak kesamaan tersebut tadi. Terima kasih. Elis, ini saya langsung jawab atau gimana? Iya, iya Kak, silakan Kak Ana langsung jawab. Oke, kalau jawaban saya yang pertama, ini kayaknya mungkin pantas perlu bikin sesi paliatif deh. Kayaknya ada banyak hal teknis mungkin terkait paliatif yang teman-teman juga banyak yang apa ya punya pertanyaan untuk diskusikan ya, pengalaman pengetahuan yang bisa dibagikan gitu ya. Karena tadi pertanyaan Fania ini cukup teknis dan banyak hal yang mungkin kita bisa bahas dalam sesi yang khusus bicara tentang paliatif gitu ya. Eh, tapi menjawab cepat, teman-teman, sebenarnya ini wawasan juga mungkin buat teman-teman yang lain bahwa eh, memang agak sulit untuk apa saya bilang meyakinkan orang-orang bahwa jangan tunggu sampai pasiennya sudah mau meninggal baru dirujuk ke paliatif. Kenapa? Sulit karena seringkali ini terutama saya harus mengakui ya, keperawatan kedokteran itu paradigmanya sangat biomedik, sangat fisik gitu ya, yang menjadi parameter utama. Sehingga kalau misalnya tidak sampai bedbound, tidak sampai tiduran aja gitu ya, tidak sampai nyeri teriak-teriak kesakitan gitu, itu dianggap nggak perlu gitu ya. Dan juga ada banyak mitos lainnya lah ya. Nanti kalau paliatif nanti nggak bisa dapat pengobatan kuratif dan lain-lainnya. Jadi buat saya sebenarnya yang perlu kalau bicara secara menyeluruh, ini ada yang perlu dibenerin dalam pendidikan S1-nya justru ya. Bahwa kita nggak bisa melihat hanya itu. Ketika orang, ketika kita misalnya, wah saya nemu benjolan, aduh belum dibiopsi, belum tahu itu ganas apa tidak. Tapi sudah mulai berpikir, aduh Tuhan, masa saya semudah ini harus mati. Ada masalah spiritual, bahkan di awal sekali begitu. Artinya, sebenarnya kalau bicara dari sisi paliatif, kita merawatnya ya itu, isu psikososial, isu spiritual itu. Walaupun fisiknya nggak kelihatan, tapi isu-isu yang lain sudah ada dan kita mau tolong dia. Itu. Nah, jadi kadang untuk menolong seperti ini, untuk memudahkan gitu ya, akhirnya ya pakai scoring, sistem scoring teman-teman. Nanti di sesi lain saya bisa jelaskan scoringnya bagaimana, gitu ya, supaya orang bisa dipandu untuk tidak hanya melihat aspek fisik, tapi juga aspek yang lain. Tapi kira-kira gitu, Fania. Ya, jadi eh, eh, lihat beyond physical symptoms. Makasih Kak Ana dan Kak Fania juga untuk pertanyaannya. Semoga bisa menolong juga ya untuk kita sama tahu. Mungkin satu pertanyaan lagi, apa ada yang ingin bertanya lagi? Bisa raise Bentar, hand bentar. atau chat Saya gitu. boleh Oh iya, sedikit, Elis ya, tadi ya, silakan. menyambungkan link antara yang tadi pertanyaan Fania dengan tema kita hari ini gitu ya. eh Teman-teman saya mungkin mau berdoa buat kita semua gitu ya, eh men-challenge teman-teman. Kalau misalnya eh, pulang dari sini dan teman-teman bilang, I want to be compassionate. Saya mau jadi dokter perawat yang berbelas kasih, yang betul-betul menyatakan kasih Tuhan. Hal sederhana yang bisa dilakukan adalah tadi peduli dengan isu-isu pasien yang lainnya, bukan hanya fisik. Dan berani untuk mengadvokasi kebutuhan pasien itu kepada teman-teman sejawat.
Kalau tadi di Korintus itu bilang gitu ya, kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Gitu ya. Jadi kita perlu untuk juga berani speak up. Ini pasien ini perlu mendapatkan asuhan yang menyeluruh, Dok. Karena dia mengalami masalah yang lain ini dan itu. Ya. Mari kita em, coba lakukan sebagai bagian dari aplikasi Firman Tuhan hari ini. Ya, terima kasih Kak Ana. Baik, kalau begitu ini sesi tanya jawabnya sudah cukup. Ya, kita sama-sama menikmati firman Tuhan sharing dari Kak Ana. Ya, kiranya kita juga dapat jadi pelaku firman, yaitu ketika kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita terlebih dahulu dan akhirnya kita hidup dalam kasih Allah, kita akan dimampukan oleh Allah itu sendiri yang untuk kita bisa mengasihi orang lain dan juga melakukan kasih itu. Baik, kalau begitu kita akan mendengar sharing alumni juga oleh Dr. Christy Abigail dari FKUI 2010 dan saat ini sedang mengambil studi Master of Medical Science in Global Health Delivery di Harvard University. Kepada Kak Anggi, dipersilakan. Terima kasih Eliezer. Terima kasih banyak Kak Ana untuk firman yang di-sharingkan. Sangat terberkati dan poin terakhir juga kuat sekali ya. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran ya. Dan ini juga cukup berhubungan dengan apa yang akan aku sharingkan. Em, harus pasang alarm dulu ya, 7 menit katanya. Ah, sebelumnya aku punya kesempatan untuk bisa melayani bersama dengan Bethesda Serukam. Banyak belajar melayani bersama dengan Rumah Sakit Bethesda Serukam di Kalimantan Barat dan juga bersama dengan Medical Go dari Bethesda Serukam juga di Jambi bersama dengan suku anak dalam. Dan sekarang mungkin yang dibagikan akan berkaitan dengan pelayanan yang pernah dilakukan bersama dengan suku anak dalam. Suku anak dalam adalah salah satu suku yang menjadi masyarakat asli dari hutan hujan di Sumatera di Jambi. Ya, dan satu kali di IGD saya bertemu dengan satu orang laki-laki muda dari suku anak dalam yang jongkok di samping tempat sampah di IGD RSUD di salah satu kecamatan di Jambi. Badannya kurus, bisa kelihatan lekuk-lekuk tulangnya, dibungkus kulitnya yang gelap, meringkuk gemetar, napasnya tersengal-sengal, curi-curi napas satu-satu di tengah-tengah batuknya. Aroma di sekitarnya terasa seperti aroma dahak yang kental. Dan IV line, oxygen mask, itu baru dia lepas paksa ketika dia lompat dari berangkarnya. Dia nggak mampu lagi bertahan untuk dilayani di IGD itu yang semuanya dalam bahasa yang dia tidak mengerti, dalam kondisi yang unfamiliar buat dia, asing buat dia. Ditusuk, diambil darahnya, di ronsen tanpa dia tahu apa-apa. Suku anak dalam masih berjuang ya untuk beradaptasi dengan em, keterpaksaan untuk masuk ke alur hidup modern yang seperti sekarang. Bukan berarti mereka tertinggal. Mereka punya kehidupan yang harmonis dengan alam, tapi karena deforestasi terpaksa untuk tinggal di sawit-sawitan, terpaksa untuk tinggal dalam kondisi extreme poverty yang sangat menyedihkan. Dengan tuberkulosis juga yang kami temukan 60 kali lipat lebih tinggi daripada masyarakat Indonesia, prevalensi Indonesia umumnya gitu. Dan orang ini cuma berkata, Ake mau bebele, bepa piadu yang jago. Itu bahasa asli mereka. Artinya saya mau pulang, bapak saya nggak ada yang jaga. Saya lihat oximeter di tangannya dan angka di oximeter itu 60. Lepas masker 60 persen. Kita tahu ya kalau dia dipulangkan apa yang mungkin terjadi. Tapi hari itu saya nggak bisa meyakinkan dia untuk tetap di IGD. Akhirnya dia pulang cuma dengan obat pil. Dan kita tahu malam itu dia pulang bukan ke hutannya, bukan ke rumah, tapi ke tenda-tenda ini di sawit-sawitan. Hujannya lebat dan paginya saya ditelepon, dokter, em,
berteduh, bilang aja namanya berteduh ya. Berteduh mau ke IGD lagi. Jadi kami ambil truk untuk jemput dia masuk ke sawit-sawitan. Truknya tersangkut di salah satu jalan berlumpur yang berlubang dan akhirnya datang kabar berteduh sudah meninggal. Sistem kesehatan di Indonesia belum punya banyak hal yang bisa ditawarkan untuk masyarakat adat yang butuh layanan spesifik, yang butuh layanan yang bisa melayani mereka setara seperti sesama manusia. Dan kalau teman-teman ingat satu lagu, Tuhan cinta semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Saya ingat lagu itu waktu saya masih umur-umur 5 tahun. Di sekitar umur itu juga, mama saya suka tanya, udah gede mau jadi apa? Saya selalu jawab, saya mau jadi dokter. Mama saya suka lanjut lagi nanyanya, dokter apa? Dokter yang seperti apa? Saya mau jadi dokter di tempat yang gak ada dokternya, gitu. Lah ngapain? Ya, karena kan katanya Tuhan cinta semuanya, supaya semuanya juga bisa tahu kalau Tuhan sayang. Sama kayak Tuhan sayang saya. Dan kesetiaan Tuhan akhirnya membawa saya untuk bisa menjalani 7 tahun sebagai dokter di beberapa daerah di pelosok Indonesia, di Halmahera, di Kalimantan, dan akhirnya di Jambi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi pasien. Kadang membawa kita kepada ujung dari kemampuan kita. Ketika kita sadar bahwa kita sebenarnya tidak mampu untuk mengasihi. Kita bertemu dengan ketidaksabaran kita, bertemu dengan batas-batas dari pengaruh dan kemampuan kita, bahkan pengetahuan kita. Tapi ketika kita belajar mengasihi pasien, kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi pasien. Kematian berteduh membawa saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya tinggal terus di dalam hutan atau ada yang lain yang Tuhan mau? Dan dengan lembut Tuhan mengarahkan, yuk keluar dulu dari hutan, yuk keluar dulu, yuk belajar dulu. Siapkan diri untuk bisa lakukan sesuatu yang lebih untuk orang-orang yang aku sayang. Mengasihi Tuhan dan mengasihi pasien kadang membawa kita bertahun-tahun tinggal di pedalaman. Mengasihi Tuhan dan mengasihi pasien kadang membawa kita menempuh pendidikan di kota yang tidak pernah kita bayangkan. Saat ini saya di Harvard, saya sedang membangun bersama dengan beberapa teman organisasi untuk kesetaraan kesehatan masyarakat adat, dan kami juga mengundang teman-teman yang tertarik untuk memperjuangkan hal yang sama, untuk bisa kontak dan bisa kerja bareng melayani yang Tuhan sayangi. Mengasihi Tuhan, mengasihi pasien kadang membawa kita menjadi residen PPDS yang tidak punya waktu untuk tidur, yang punya banyak tekanan. Atau menjadi dokter di puskesmas, menjadi dokter di rumah sakit, menjadi dokter spesialis, atau dimanapun yang Tuhan letakkan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi pasien membawa kita ke pusat kehendaknya, karena Tuhan adalah kasih. Dan ini bukan karena kehebatan kita, tapi karena kesetiaan Tuhan, inisiatif Tuhan, kasihnya Tuhan. Seperti ketika Tuhan mengutus Musa dengan berkata, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus kamu mengasihi Tuhan dan mengasihi pasien. Kalau hari ini Tuhan meletakkan kita di satu tempat, dimanapun itu, bukan karena kita yang mau mungkin, tapi karena Tuhan sudah mendengar lebih dulu jeritan, seruan dari orang-orang yang menunggu kabar tentang kasihnya dari kita. Karena Tuhan telah mendengar dan melihat, memperhatikan terlebih dahulu kesengsaraan dari orang-orang yang kepada mereka Tuhan memanggil kita. Jadi, mengasihi Tuhan dan mengasihi pasien, kita tidak pernah berjalan sendiri, tapi kita bisa membawa, terus mengkomunikasikan semuanya dengan Tuhan, karena kasih adalah komunikasi. Dan mengasihi pasien artinya mengkomunikasikan kasih Tuhan kepada mereka, menyampaikan tentang kasihnya
kematiannya, pengorbanannya, dan kebangkitannya. Terima kasih. Terima kasih untuk sharingnya Kak Anggi. Kiranya sharing dari Kak Anggi dapat menguatkan dalam pelayanan dengan compassion dari Allah. Dan Tuhan juga yang menguatkan Kak Anggi dan Kak Ana dalam studi dan rencana ke depan. Sebelumnya kita kembali lagi, aku mengingatkan bagi abang kakak yang hadir dimohon untuk mengisi link absensi yang tersedia di kolom chat Zoom. Baik, kasih yang Tuhan berikan dan panggilan mulia yang dinyatakan pada kita menguatkan kita dalam panggilan melayani. Mari kita meresponi firman Tuhan dan juga menyatakan ungkapan syukur kita dengan sambil memberikan persembahan sambil menyanyikan Filled with Compassion. Filled with compassion for all creation, Jesus came into a world that was lost. There was but one way that He could save us, only through suffering death on a cross. God, you are waiting, your heart is breaking for all the people who live on the earth. Steer us to action, fill with your passion for all the people who live on the earth. Great is your passion for all the people, living and dying without knowing you, having no Savior that lasts forever. If we don't speak out and lead them to you, God, you are waiting, your heart is breaking for all the people who live on the earth. Steer us to action, fill with your passion for all the people who live on the Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kepada Kak Glo dipersilakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang hidup, kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau yang sudah mengasihi kami lebih dulu dengan kasih-Mu yang teramat besar dan tidak terukur oleh kami sebagai manusia. Kami bersyukur bahwa kasih-Mu itu memampukan kami untuk kami dapat mengasihi sesama kami. Secara khusus mengasihi pasien-pasien yang kami layani lewat profesi kami di dunia medis. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mengasihi sesama kami dengan belajar dari kasih-Mu. Dan kami saat ini juga mau menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang mempergunakan persembahan ini untuk kerajaan-Mu dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk memperluas kerajaan serta kemuliaan-Mu Tuhan. Dan berdoa untuk para pengurus yang juga mengelola persembahan ini, supaya semua dapat dipergunakan secara bijak untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan saat ini, aku ingin mengajak teman-teman untuk kita menaikkan beberapa pokok doa.
Pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk aksi Indonesia Gelap yang digelar oleh BEM seluruh Indonesia sejak 17 Februari yang lalu dan puncak aksinya kemarin 20 Februari 2025. Dan aksi ini membawa 13 poin tuntutan kepada pemerintah. Bersyukur karena dalam aksi ini tidak ada korban jiwa. Mari kita doakan agar pemerintah dapat meresponi segala kritik dan saran dengan baik demi pertumbuhan bangsa dan negara Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Mari bersama kita menaikkan pokok doa ini. Pokok doa yang berikutnya, kita akan doakan bersyukur untuk pelantikan kepala daerah sebanyak 961 yang kemarin 20 Februari telah dilantik oleh Presiden Prabowo. Mari kita berdoa agar setiap kepala daerah dapat mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan bijaksana, jujur, dan penuh pengabdian demi kesejahteraan rakyat. Kita doakan agar para pemimpin daerah dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Mari kita berdoa. Berikutnya, mari kita mendoakan untuk pelayanan Kristiani. Mari kita berdoa agar setiap lembaga pelayanan, baik gereja maupun para gereja, dapat bersinergi untuk membagikan kasih Tuhan dan memberitakan kabar baik bagi semua orang. Dan kiranya setiap orang percaya juga berhikmat dalam berkata dan bertingkah laku sebagai terang dan garam dunia. Kita doakan juga untuk para misionaris dan hamba Tuhan penuh waktu, agar terus Tuhan kuatkan, perlengkapi, dan cukupkan dalam melakukan panggilannya. Mari berdoa untuk pokok doa ini.
Terakhir, mari kita mendoakan untuk kehidupan alumni medis. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai alumni medis dalam menjalankan panggilannya dan menjadi berkat dimanapun berada. Mari berdoa secara khusus untuk kehidupan keluarga, studi lanjut, kesehatan, maupun bagi alumni medis yang bergumul tentang pasangan hidup, agar Tuhan berkati dan sediakan seturut dengan kehendak-Nya. Mari berdoa. Tuhan, biarlah kiranya setiap doa yang kami naikkan, Engkau yang mendengar dan Engkau juga akan menjawabnya, seturut dengan kehendak-Mu dan di waktu yang juga sesuai dengan yang sudah Engkau rancangkan. Ajar kami untuk senantiasa percaya dan berharap kepadamu melalui apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat anugerah yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menaikkan doa ini. Amin. Ya, kita sudah di ujung dari persekutuan ibadah kita pada hari ini. Aku mau baca satu ayat Alkitab yang tadi juga sudah sempat dibacakan dari 1 Yohanes 10 yang mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan kita yang telah menerima anugerah itu diutus kembali pada ladang di mana Tuhan panggil. Kiranya belas kasih Allah menjadi kekuatan kita untuk menyatakan kasih itu dalam panggilan kita saat ini, yaitu Compassion in Action. Mari kita nyanyikan lagu Jadikan Aku Batu Hidupmu. Usahakan setiap hari dan seluruh
doa penutup kepada Kak Ana. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan berkenan memakai kami menjadi rekan sekerja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Menyatakan kepada dunia ini bahwa Tuhan begitu mengasihi dunia ini dan ingin orang-orang bisa diselamatkan. Ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami untuk Tuhan pakai membangun kerajaan Tuhan di tempat kami bekerja. Tuhan tolong kami. Kami sungguh terbatas Tuhan. Tetapi kami tahu Allah yang besar, pencipta alam semesta, bersama-sama dengan kami, akan memampukan kami mengasihi sesama kami dan menyatakan kasih Tuhan bagi dunia. Ya Tuhan, tolong berkati setiap kami, tolong pimpin, tolong urapan Tuhan beserta kami semua. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk ibadah hari ini dan kami menyerahkan diri kami masing-masing dalam panggilan kami masing-masing di dalam tangan kasih Tuhan yang menyelamatkan kami dan mengutus kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Eh, Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh. Ini saat teduh sudah selesai, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Aku silakan kepada pengurus untuk warta. Baik, teman-teman semua, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mengikuti PMDKJ pada malam hari ini. Dan untuk PMDKJ hari ini kita dilayani oleh Kak Ana ya sebagai pembicara. Kemudian sharing atau kesaksian alumni Dr. Anggi atau Dr. Kristi Abigail nama aslinya. Kemudian MC-nya untuk Dr. Elieze atau Dr. Eze panggilannya. Singer Dr. Ine, ya panggilannya Ine, Dr. Ine, dan pemusik Dr. Jojo. Terima kasih untuk pelayanan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk jemaat yang tertarik atau rindu untuk mengambil pelayanan di PMDKJ, dapat langsung menghubungi pengurus. Ya. Kembali mengingatkan, visi dan misi PMDKJ. Visi PMDKJ adalah menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah. Dan misinya menjadi wadah pemuridan dan pengutusan bagi koas maupun profesi dan alumni medis dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya. Kiranya visi misi ini juga menjadi suatu pengingat ya buat kita dalam menjalani profesi kita. Ya, nah teman-teman, seluruh ibadah PMDKJ ini yang direkam ya, kalau online direkam, nanti ketika onsite juga direkam, itu dapat ditonton kembali, misalkan teman-teman berhalangan untuk mengikuti secara langsung, di YouTube Perkantas Jakarta, playlist PMDKJ. Teman-teman bisa menonton kembali di sana. Nah, seperti yang tadi juga sudah ada di lagu yang waktu persembahan ya. Kalau teman-teman mau screenshot lagi boleh, mungkin mau memberikan persembahan ataupun janji iman untuk pelayanan PMDKJ, bisa melalui transfer bank mandiri ataupun dompet digital, GoPay, OVO, dan Dana. Nah, untuk PMDKJ berikutnya di bulan depan, kita onsite ya teman-teman. Jadi di tahun ini kita mencoba untuk berselang-seling setiap 1 bulan onsite online. Nah, karena bulan ini kita online, jadi bulan depan itu onsite. 21 Maret di bulan depan, jam 7 malam juga sampai jam 9 malam di Perkantas Pintu Air. Temanya adalah Stronger Together. Kita akan belajar tentang komunitas. Ya, ini akan ada beberapa pengumuman untuk kegiatan-kegiatan yang teman-teman bisa ikuti ya, untuk memperlengkapi diri. Yang pertama, ada seminar Pasutri,
dengan tema membangun keluarga tangguh dengan komunikasi yang sehat antara suami istri, tanggal 8 Maret 2025. Teman-teman bisa screenshot untuk nanti dibaca lebih lanjut, baik melihat CP-nya, kontak person-nya, ataupun link pendaftarannya. Kemudian ini dari PMDN berkolaborasi juga dengan ICMDA, ada training servant leadership. Nah, ini khusus bagi mahasiswa dan alumni medis yang berusia kurang dari 35 tahun. Kegiatan ini diadakan secara online via Zoom setiap hari Senin dari tanggal 3 Maret sampai 26 Mei. Ya, nanti detailnya ada di poster, bisa di screenshot berikut dengan link pendaftarannya. Ini juga ada training juga ya oleh PMDN, juga kolaborasi dengan ICMDA, Confident Christianity. Untuk mahasiswa dan alumni medis, kali ini tidak ada batasan usia. Ini juga secara online via Zoom setiap hari Rabu, mulai tanggal 12 Maret sampai 4 Juni 2025. Bisa di screenshot. Oke, ini ada Medical Mission Course mulai tanggal 8 Juni sampai 20 Juli 2025. Untuk informasi lengkap, teman-teman bisa menghubungi Dr. Gigi Liza di nomor yang tertera ataupun Dr. Joy. Batas pendaftaran terakhir adalah tanggal 20 April 2025. Ya, ini juga ada Kemedis Nasional Alumni ya, KMDNA yang ke-13 tanggal 19 sampai 22 Juni 2025 di Lembang Asri Resort, Jawa Barat. Temanya adalah Do Justly, Love, Mercy, Walk Humbly. Di situ juga tertera ada biaya peserta ya, sesuai dengan regio atau daerah asal teman-teman, dan apakah teman-teman dari keperawatan atau spesialis ataupun dokter umum dan dokter gigi. Bisa disesuaikan. Untuk CP-nya juga ada 2 orang, Dokter GB dan Dokter Indri, tergantung teman-teman dari daerah mana bisa menghubungi yang sesuai dengan tempat tinggal teman-teman. Atau di IG-nya juga bisa dihubungi. Ya, kalau tadi camp medis ya, yang KMDNA, camp medis alumni, ini camp tahunan alumni. Jadi untuk general, tanggalnya adalah 27 sampai 29 Juni 2025. Untuk informasi yang lebih lengkap nanti bisa dipantau di Instagram Perkantas Jakarta. Nah, ini kegiatan yang internasional untuk CMMC, jadi konferensi misi medis Asia Tenggara yang akan diadakan pada tanggal 10 sampai 13 Juli 2025 di Bangkok, ya, di Thailand. CP-nya adalah Elita ya, Elita Dokter Gigi, Elita, bisa teman-teman hubungi ataupun ke Instagram ICMDA ataupun websitenya. Jadi sini juga tertera ada early bird yang berlaku sebelum 14 April, setelahnya akan berlaku regular price sampai 30 Juni, berikut dengan biaya akomodasinya. Ini sudah termasuk pendaftaran plus akomodasi 4 hari 3 malam. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk beberapa pengumuman kegiatan maupun PMDKJ selanjutnya. Semoga teman-teman diberkati melalui PMDKJ hari ini dan sampai bertemu di PMDKJ bulan depan di Perkantas Pintu Air. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati.